balik lagi ya, kita tidak bisa memanipulasi data yang tiba-tiba ganti gitu ya. Ini udah fix sekian. Cuman tantangannya tentu perencanaan yang harus matang ya, informasinya ini. Nah, dengan semuanya ini ujungnya adalah apa? Waktunya bisa lebih cepat kan? Waktu untuk mengambil keputusan, waktu untuk memproduksi secara cepat, responsif itu menjadi lebih baik. Bahwa kesalahan di dalam penyampaian spesifikasi itu juga bisa diturunkan. Yang paling penting juga kita tidak menimbun inventory ya. Nah, ini kan yang selalu menjadi kepentingan juga di pihak industri untuk bagaimana kita ada zero inventory ya. Karena kalian paham ya, inventory itu kan menimbulkan biaya ya. Jadi bagaimana kita bisa zero inventory tapi tanpa harus kita kekurangan persediaan pada saat dibutuhkan, kan itu juga tantangannya. Nah, dengan sistem blockchain yang seperti itu tadi karena informasi yang sudah lancar, sharing informasi yang baik, semuanya bisa dikendalikan atau semuanya bisa lebih baik. Nah, ini kan bisa mengurangi reject, mengurangi biaya yang ditimbulkan sehingga bisa meningkatkan profit. Sebenarnya begitu ya dalam penerapannya. Ini belum ideal tentu penerapannya, masih banyak ranah yang perlu diteliti lebih lanjut. Tapi kesiapan teknologi informasi memang salah satu yang menjadi tantangan buat penerapannya di Indonesia. Ya, kesiapan untuk teknologi informasi. Karena itu mau nggak mau kita harus bicara teknologi informasi yang cukup baik. Ya, bukan hanya punya server yang besar, bukan hanya, tapi itu juga duplikasi data bisa terjadi di mana-mana. Itu yang masih dalam penelitian ya. Kemudian maksudnya duplikasi itu karena disimpan di berbagai server masing-masing. Nah, ini juga membuat beban dari server-server bisa menjadi berat juga. Nah, itu salah satu juga tantangan-tantangan ya. Mungkin ya orang-orang IT yang lebih banyak berbicara masalah tersebut gitu. Gimana? Bu, maaf, mau nanya Bu. Siapa ini? Aradia Bu. Tadi kan Ibu bilang tentang masalah blockchain ya Bu ya. Di sini saya mau nanya Bu, apabila salah satu dari mereka yang tergabung dalam sebuah sistem blockchain tersebut, misalkan kita pilih supplier, sudah tidak bisa memenuhi kriteria yang diminta, akan dikeluarkan dari sistem blockchain tersebut atau digantikan dengan supplier lain Bu? Ini tentu ada batasan, ya, tentu ada batasan. Sistem nggak bisa juga terlalu kaku. Kalian mungkin di industri tahu ya, kalau kita sudah ngatur sistem dengan sebuah SOP yang ketat, pada saatnya juga harus ada fleksibilitas. Kalau nggak operasi kita juga tidak baik, itu kenyataan di lapangan ya. Jadi harus ada seperti itu. Nah, namun kalau kita bicara dalam teknologi yang sudah semakin maju begini, memang transparansi data itu begitu terbuka sehingga kita tidak mudah kalau cuma mau fleksibel itu tidak terkait dengan masalah data yang bisa kita utak-atik. Justru itu yang tidak boleh ya. Nanti ada kecurangan-kecurangan. Jadi salah satunya juga adalah mengurangi fraud ya, kecurangan-kecurangan di dalam bagaimana memasok produk mulai dari supplier sampai kepada customer. Nah, ini salah satu yang bisa mengurangi. Nah, ini ya, saya belum betul-betul melihat kalau di Indonesia itu bisa dari supplier sampai ke retailer misalnya atau sampai ke distributor saja, itu juga masih sangat jarang ya, masih sangat jarang. Kecuali dia bicara dalam satu kendali manajemen yang sama sehingga perangkat sistem informasinya memang disiapkan oleh manajemen di level atasnya banget ya. Nah, ini biasanya kan dalam grup-grup perusahaan. Jadi ini komunikasinya menjadi lebih baik, terbuka ya, lebih bisa tepat waktu gitu ya, bisa lebih tepat mutu ya, dan bisa menekan